Alur cerita film Asphalt. Oke, di video kali ini gue akan ngasih ke kalian alur cerita dari film Asphalt. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, gue mau ingetin dulu buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini guys. Dan jangan lupa juga kalian tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru yang akan diupload di channel ini. Dan langsung aja, ini dia alur cerita film Asphalt. Simak video ini sampai habis. Film dibuka dengan diperlihatkannya sebuah poster Gunung Baekdu. Terlihat dua orang tim penjinak bom yang sedang mencoba menjinakkan sebuah bom bisu yang ditemukan di sebuah lahan proyek. Di mana diketahui bahwa itu adalah Kapten Jo, seorang pemimpin pasukan khusus yang pensiun karena istrinya yang sedang hamil tua. 안전한 직업이 없어. 어차피 이제 현장 나올 리도 오늘 뭐 있었던 것 같은데 오늘? Di sisi lain terlihat seorang wanita bernama Choi Ji-young yang sedang memeriksa kandungannya, yang bukan lain adalah istri dari Kapten Jo tadi. 근데 쌤, 탐십실을 꽉 채우냐? Setelah selesai memeriksakan kandungannya, Ji-young kemudian menelpon suaminya. Kapten Jo yang sedang berada di dalam kemacetan menuju ke rumah sakit, kemudian dimarahi oleh istrinya. Ji-young mencurigainya sedang menjalankan sebuah misi karena dirinya yang pergi diam-diam di pagi hari dan terlambat datang ke rumah sakit. 의사가 뭐라냐면은 나가면 나간다고 말을 안 할까? Di mana Ji-young kemudian memintanya untuk bertemu di rumah dan akan memberitahukan jenis kelamin anaknya sesampainya Kapten Jo di rumah. Setelah menutup teleponnya, Kapten Jo kemudian mencoba mendengarkan berita yang disiarkan dari Balai Budaya Korea Utara. Berita tersebut berisi kabar tentang Amerika yang akan segera datang untuk mengambil nuklir dari Korea Utara sebagai tanda perdamaian antara kedua negara. Namun tiba-tiba, sebuah gempa hebat menghancurkan balai tersebut, di mana siaran langsung pun tiba-tiba terputus. Seluruh warga Korea pun kemudian mendapatkan pesan dari Pusat Keamanan Nasional untuk berjaga-jaga karena gempa 7,8 skala Richter terdeteksi mengguncang daratan Korea. Hingga akhirnya mobil yang dikendarainya bertabrakan, yang membuatnya harus berlari untuk menghindar dari gedung-gedung yang mulai runtuh. Stasiun TV pun kemudian mengabarkan bahwa gempa tersebut berasal dari letusan Gunung Baekdu, dan mengumumkan kemungkinan akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Pemerintah Amerika pun mengumumkan bahwa mereka akan menjemput warga Amerika yang berada di Korea Selatan dan perbatasan Cina. Seorang staf kepresidenan bernama Yo Kyung terlihat sedang meminta bantuan seorang pakar geologis bernama Robert Kang. Namun karena dirinya berdarah campuran Amerika-Korea, Profesor Kang kemudian menegaskan bahwa dirinya harus segera pergi meninggalkan Korea untuk kembali ke Amerika. 미국 시민이라 독수리죠. Di mana Yo Kyung yang mengatasnamakan presiden membuat Profesor Kang akhirnya dengan terpaksa harus ikut membantu negara. Presiden pun kemudian mengadakan rapat yang juga dihadiri oleh Profesor Kang, di mana Profesor Kang kemudian menjelaskan kondisi Gunung Baekdu menurut teori penelitiannya, bahwa hanya ada satu cara untuk menggagalkan letusan magma keempat dari Gunung Baekdu, yaitu dengan meledakkan perut magma keempat menggunakan tenaga nuklir, di mana mereka pun harus menggunakan jalur tambang untuk mendekati perut magma keempat tersebut. 방의 압력을 최대 45보다. 면 집안을 붕괴시켜서 Seorang jenderal kemudian menemui Kapten Jo untuk memberikannya misi rahasia, yaitu mengambil uranium di Korea Utara untuk membuat tenaga nuklir. Karena istrinya yang sedang hamil besar, Kapten Jo pun menolak misi tersebut. Namun sang jenderal kemudian menjamin keselamatan istrinya
dengan memasukkan nama istrinya ke dalam data penjemputan orang Amerika, yang membuat Kapten Joe terpaksa harus menerima misi tersebut. Kapten Joe kemudian menyuruh istrinya ke pelabuhan pada hari penjemputan warga Amerika, di mana dirinya harus berbohong dan berjanji akan segera menyusul, lalu bersama-sama meninggalkan Korea setelah pekerjaannya selesai. 나한테 여보라고 부르면 왜 이렇게 긴장되는지 모르겠어. 그냥 Kapten Joe kemudian menghadiri briefing untuk misinya tersebut, di mana misi pertama mereka adalah untuk menculik seorang mantan intel Korea Utara bernama Lee Jong-pyong yang sedang ditahan di penjara akibat terekspos sebagai mata-mata. Karena hanya Lee yang mengetahui pasti di mana rudal yang berisi uranium yang mereka cari disimpan. Mereka kemudian ditunjukkan alat peledak yang akan dipakai untuk menyimpan uranium, di mana apabila waktu ledakan telah diaktifkan, tidak ada tombol untuk menghentikannya. Dengan kata lain, hanya menunggu waktu untuk ledakan tenaga nuklir yang akan dihasilkan dari alat tersebut. Waktu keberangkatan pun tiba. Terlihat pusat kontrol rahasia yang sudah siap dan Profesor Kang yang juga berada di sana. Namun saat dua pesawat memasuki wilayah Korea Utara, ketebalan abu vulkanik di udara membuat pesawat tim Alpha yang adalah pemimpin dari misi tersebut harus terjatuh. Yang membuat seluruh anggotanya harus dinyatakan tewas oleh Kapten Joe yang terhubung dengan pusat kontrol. Karena pimpinan tim Alpha telah meninggal, Kapten Joe pun ditugaskan untuk mengambil alih dan menjadi pemimpin misi tersebut. Mereka pun kemudian menggunakan jalur darat dan akhirnya tiba di penjara tempat Lee ditahan. 이중 스파이일 가능성이 있다. 매우 위험한 인물. Setelah yakin dengan seorang tahanan yang dipercaya adalah Lee, mereka pun kemudian mengeluarkannya dari sel tersebut. Kapten Joe kemudian menjelaskan tujuan mereka membebaskan Lee, di mana setelah Lee menunjukkan lokasi penyimpanan uranium, Kapten Joe berjanji akan benar-benar membebaskannya. Lee kemudian meminta izin untuk mandi dan membersihkan badannya terlebih dahulu. 아름다운 얘기만 해준 이준평 씨, 10분. Namun setelah memotong rambutnya, Lee justru mengeluarkan chip yang ditanam di kepalanya, agar sewaktu-waktu dirinya bisa kabur tanpa terlacak. Dan tanpa diduga-duga, Lee juga mencuri dompet Kapten Joe dan memakan peta untuk menuju ke lubang tambang. Saat menuju ke tempat penyimpanan uranium, Kapten Joe kemudian menyadari bahwa dompetnya telah hilang, di mana Lee kemudian mengembalikan dompetnya, namun menceritakan bahwa dia telah menelan peta untuk menuju tambang, di mana itu menjadikannya jaminan agar dirinya tidak dibunuh setelah Lee menunjukkan letak penyimpanan uranium. 오만은 있어야지 않겠냐. Di tengah perjalanan, Lee kemudian meminta izin untuk membuang air besar. Namun hal itu menjadikan alasannya untuk kabur dengan melumpuhkan salah satu anggota pasukan yang ditugaskan untuk menjaganya. 내 수가 안 풀리게 조심하라. Di mana dirinya meninggalkan chip yang dicopotnya tadi agar tidak bisa dilacak keberadaannya. Kapten Joe dan tim kemudian dengan segera menyusuri daerah yang dituju, berharap Lee yang masih belum kabur terlalu jauh. Sementara Lee terlihat pulang ke apartemennya untuk mengambil senjata dan sebuah ponsel. Lee kemudian menelpon seseorang untuk mengabarkan bahwa dirinya telah bebas. Sehabis menelpon, Lee kemudian menemui mantan istrinya yang sedang dalam pengaruh narkoba dan menanyakan keberadaan anak mereka. Di mana Lee kemudian marah dan menembakkan senjatanya setelah mengetahui bahwa anaknya telah dititipkan pada saudaranya yang tinggal di kaki Gunung Baekdu. Mendengar suara tembakan, Kapten Joe kemudian segera menghampirinya. Dan benar saja, mereka pun kemudian menemukan Lee dan kembali menangkapnya. Scene berpindah memperlihatkan Ji-young yang sedang melihat berita di TV, kemudian bersiap untuk berangkat ke pelabuhan. Kembali pada Kapten Joe dan tim, mereka pun kemudian menerobos masuk ke tempat penyimpanan uranium. Namun saat menuruni tangga, alarm pun tiba-tiba berbunyi.
Dan akhirnya terjadi baku tembak antara tim Kapten Jo dan tentara Korea Utara yang berjaga di tempat tersebut. Setelah berhasil melumpuhkan semua tentara yang berada di sana, Lee kemudian menuntun mereka melewati jalur rahasia hingga akhirnya tiba di tempat penyimpanan rudal yang berisi uranium yang mereka cari. Namun karena peta tambang yang ditelan oleh Lee terpaksa harus tetap bersama mereka hingga misi peledakan berjalan dengan lancar. Satu persatu uranium pun berhasil dimasukkan ke dalam alat peledak. Namun tiba-tiba, Gunung Baekdu kembali meletus untuk kedua kalinya, di mana efek dari letusan tersebut mengakibatkan timbulnya gelombang air yang menyebabkan Jiyong yang sedang berada di jembatan kemudian terombang-ambing di permukaan air sungai. Lee yang panik kemudian berhasil melepaskan diri dan kabur. Sementara Kapten Jo dan tim tetap menjalankan misi mereka hingga berhasil mengisi penuh alat peledak dengan uranium. Namun mereka harus terjebak karena Lee yang telah meninggalkan mereka. Lee yang sudah bebas kemudian mendapatkan panggilan, di mana seseorang memerintahkannya untuk membawa uranium beserta dengan Kapten Jo. Dan dengan terpaksa, Lee kemudian kembali untuk menjemput Kapten Jo bersama dengan timnya. Mereka pun kemudian bersiap untuk menuju tambang di Gunung Baekdu. Namun tiba-tiba, tentara Amerika tiba-tiba berada di sana dan menembaki mereka. Kapten Jo kemudian meledakkan sebuah mobil untuk mengalihkan perhatian tentara Amerika. Namun saat Lee menjemputnya dengan mobil, Kapten Jo kemudian disetrum pingsan olehnya. Beberapa tim Kapten Jo terlihat ditangkap oleh tentara Amerika yang menembaki mereka tadi. Hal tersebut terjadi karena kedutaan Amerika ternyata telah mengetahui misi rahasia mereka. Duta Besar Amerika pun kemudian meminta Presiden Korea Selatan untuk menghentikan misi ilegal tersebut, di mana Presiden berusaha menjelaskan bahwa dia terpaksa melakukannya untuk mencegah Korea Selatan hancur akibat letusan terakhir dari Gunung Baekdu. Pusat kendali pun kemudian diambil alih oleh tentara Amerika atas perintah dari kedutaan besar. Profesor Kang yang merasa rencana mereka telah gagal, kemudian pergi menuju pelabuhan untuk bersiap berangkat kembali ke Amerika. Setelah Kapten Jo tersadar, mereka pun kemudian bertengkar dan berebut untuk mengendalikan kendaraan mereka, di mana kendaraan mereka pun harus terjun ke jurang hingga tidak dapat digunakan lagi. Saat Dr. Kang sudah melakukan perjalanan dengan bus bersama dengan warga Amerika yang lain, tiba-tiba Jiyong juga ikut naik satu bus dengannya. Profesor Kang yang mendengar bahwa itu adalah keluarga dari Kapten Jo, kemudian berpura-pura tidak bisa berbahasa Korea. 한국분이세요? I don't understand. Kembali pada Kapten Jo dan Lee, mereka pun kemudian menggotong alat peledak karena sama-sama membutuhkannya. Mereka kemudian menemukan supermarket dan beristirahat di sana. Namun tiba-tiba, lagi-lagi tentara Amerika menemukan mereka akibat GPS yang berada pada Kapten Jo. Saat akan menyerahkan diri, kedua anggota tim Kapten Jo berhasil menyelamatkan mereka. Di mana dengan sebuah bus, mereka pun berusaha menghindar dari kejaran tentara Amerika. Saat akan melintasi jembatan, Gunung Baekdu kembali meletus untuk ketiga kalinya, di mana mereka pun harus berjuang melewati jembatan yang perlahan mulai runtuh. Beruntungnya, mereka pun berhasil sampai di ujung jembatan dengan selamat. Gempa pun kemudian sampai ke Korea Selatan, di mana orang-orang kemudian mulai menerobos masuk ke dalam pelabuhan untuk berebut naik ke atas kapal. Profesor Kang yang tidak tega melihat Jiyong yang bersikeras menunggu kedatangan suaminya, kemudian mengatakan bahwa Kapten Jo sedang berada di Korea Utara. Profesor Kang kemudian berusaha menelpon staf presiden untuk mengabarkan perubahan rute tambang,
karena goncangan gempa yang berubah dari perkiraan, di mana mereka harus segera memberitahukan Kapten Joe tentang perubahan jalur tersebut. 게 아니라면 다시 한 번만 해봅시다. Staf presiden kemudian kembali ke pusat kontrol dengan beralasan ingin mengambil barangnya yang tertinggal, di mana dirinya kemudian mengambil data akses untuk bisa menghubungi Kapten Joe. Di sisi lain, Kapten Joe yang menuju Gunung Baekdu telah mendapatkan gambar peta tambang yang digambar oleh Lee, di mana Lee terlihat pergi ke sebuah desa di kaki Gunung Baekdu untuk menemui anaknya. Staf presiden kemudian berhasil mencuri data, kemudian mencoba menghubungi Kapten Joe. Kapten Joe kemudian terkejut setelah mengetahui istrinya yang juga berada di sana. Profesor Kang kemudian memberikan kabar bahwa peledak tenaga nuklir yang dibawanya harus diledakkan di tambang yang berbeda, yang membuat Kapten Joe kemudian harus berbalik arah untuk menemui Lee lagi, mengingat seluruh peta tambang yang sudah ditelan oleh Lee. Scene kemudian berpindah pada Lee. Lee terlihat menemukan anaknya yang sama sekali tidak mengenalinya karena ditinggalnya saat masih kecil. Dan tiba-tiba, seorang mafia Cina yang memintanya membawa uranium dan Kapten Joe tadi tiba-tiba muncul, di mana dia yang kemudian kesal karena Lee yang melanggar kesepakatan mereka. Namun saat mafia tersebut akan menembak Lee, tiba-tiba tentara Amerika kemudian datang, hingga terjadi baku tembak antara kedua kubu. Saat baku tembak sedang berlangsung, Kapten Joe tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Lee kemudian mempertanyakan mengapa Kapten Joe berada di sana, di mana Kapten Joe kemudian menjelaskan bahwa lokasi peledakan berubah, namun mereka tidak bisa ke sana karena Lee yang sudah menelan petanya. Mafia Cina dan tentara Amerika kemudian berebut uranium yang berada di perangkat peledak. Namun Kapten Joe terlanjur mengaktifkan tombol peledak, di mana mereka pun kemudian kabur demi menyelamatkan diri masing-masing. Setelah menjelaskan alasannya mengapa Lee meninggalkan anaknya bertahun-tahun, Lee kemudian pergi bersama Kapten Joe menuju tambang. Kapten Joe kemudian menghubungi istrinya untuk terakhir kalinya, kemudian melanjutkan perjalanannya. Mereka pun harus berjuang melewati erupsi Gunung Merapi yang kapan saja bisa meledakkan kendaraan mereka. Hingga akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam lubang tambang. Dengan segera mereka pun menyusuri lubang tambang dengan mengandalkan ingatan dari Lee. Di sisi lain terlihat Ji Yong yang dilarikan ke rumah sakit karena akan segera melahirkan. Kembali pada Lee dan Kapten Joe, mereka kemudian terjebak karena generator yang tiba-tiba mati akibat kebocoran gas. Melihat Kapten Joe yang masih bisa selamat, Lee kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendiri, di mana dirinya menitipkan anaknya kepada Kapten Joe apabila misi peledakan perut gunung berhasil menghentikan gempa keempat yang beresiko menghancurkan seluruh daratan Korea tersebut. 딸인지 몰라. 그러니까 부탁해도 되겠지. Gempa keempat pun kemudian mulai terasa mengguncang Korea. Di sisi lain, Kapten Joe dengan kecepatan penuh berusaha pergi dari Gunung Baekdu. Lee terlihat dengan pasrah menunggu ledakan di perut gunung, hingga akhirnya uranium dengan tenaga nuklir berhasil diledakkannya. Gempa yang mulai mengguncang Korea tadi kemudian mendadak berhenti, yang menandakan bahwa misi mereka menghentikan letusan gunung keempat berhasil dijalankan. Terlihat seluruh rakyat Korea yang akhirnya tenang karena usahanya bencana yang melanda tanah mereka tersebut. 1 tahun kemudian, terlihat Korea Selatan yang hampir menyelesaikan seluruh rekonstruksi bangunan mereka. Kapten Joe dan istrinya akhirnya bisa hidup dengan tenang bersama dengan anak mereka. Tidak lupa dengan janjinya kepada Lee, Kapten Joe kemudian mengasuh anak Lee dan menganggapnya seperti anak mereka sendiri. Oke, itu tadi alur cerita dari film Asphalt. Buat kalian yang penasaran dengan cerita lengkapnya, silahkan kalian tonton filmnya di aplikasi View.
Dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru yang akan diupload di channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya, and see you.